kebahagiaan itu yang menutupi rasa capek, rasa duka dan buku. Dan ketika bulan Ramadan kemarin saya bilang, saya bertekad ingin mengirim 100 Al-Quran dan 100 buku biasa ke 3.000 titik. Nggak ada satupun keluar uang saya selama Ramadan. Dan istri saya sudah bilang, anakmu sudah kena sensitif bau kertas. Jangan lagi masukkan buku sebanyak itu ya. Tiba-tiba kakak saya yang rumah depannya kosong bilang, isi rumah saya dengan buku itu. Nggak usah sewa, nggak usah apa gitu. Kakaknya istri. Datanglah hari ini ke rumah itu, dan di rumah itu masih ada 30 ribuan buku kiriman orang-orang. Saya cuma mengatakan sehingga 3.000 buku, 3.000 Al-Quran itu selesai semua. Apa yang menarik buat saya di situ? Saudara-saudara di Papua, di NTT semua minta Al-Quran, Injil. Karena Injil itu bukan kitab suci yang murah. Berapa Pak harga satu cetakan yang kecil Pak? Yang Alkitab yang saku itu, Alkitab sebesar saku itu 70.000. Saya kirim aja ke sana. Kirim buku 30 kilo ke Papua, harga buku itu 6 juta, biaya pengirimannya 10 juta. Sampai ke Wamena, sampai ke Nabire, sampai ke Lanijaya yang di Bukit, yang kemarin ada yang ditembak, 20 juta. Saya diam aja, dari mana duitnya? Tiba-tiba saya ketemu orang JNE, ownernya langsung yang bilang, Kang Maman kirim buku kemanapun gratis. Sehingga selama Ramadan 2,5 miliar resi buku, 0 rupiah. Nggak ada, bukan saya cuma mediatornya. Dan dia bilang, saya minta dievaluasi dong Kang Maman, Pak Ferry. Apa yang mau dievaluasi? 2,5 miliar Pak, bulan ini, selama Ramadan. Nggak apa-apa, kirim lagi aja terus menerus, nggak usah tanya kapan batasnya. Dan saya kemudian terpukul lagi ketika orang-orang di sana yang Katolik, yang Kristen bilang, saudara saya banyak yang Islam loh, belum punya Al-Quran, boleh nggak dikirimin juga, nanti saya yang bagi. Siapa yang, kalau mau lihat perpecahan itu lihat di Twitter, kalau mau lihat kebaikan-kebaikan jangan lihat Twitter deh. Karena di Twitter itu adalah kumpulan cebong kadrun yang dapat duit karena status cebong kadrun. Sehingga dia menciptakan permusuhan dan polarisasi secara abadi. Jangan lihat Indonesia dari sana. Lihat Indonesia ketika kita turun lapangan, melihat mereka saling berpelukan. Ketika saya ke Walandano kemarin, yang buka tuh ibu-ibu dengan perdamaian, ibu pengajian. Habis itu yang kedua nyanyi lagu Indonesia Raya dari gereja. Mereka berpelukan tuh di acara itu. Gak ada tuh cerita cebong kadrun. Gak ada, mereka disatukan oleh kemanusiaan. Di Papua, di Nia seperti itu. Teman-teman saya, Pak Sony saksi mata betul, orang Kristen, Kang saya titip duit ya 10 juta. Beliin Alkitab, 5 juta aja. 5 jutanya beliin Al-Quran untuk saudara saya. Yang Islam melakukan hal yang sama ke saya. Saya titip duit ya, beliin Al-Quran untuk saudara saya. Bagi 2, setengahnya beliin Alkitab untuk saudara saya di Papua, di Nias, di Nusa Tenggara. Indah loh, dan saya dapat keindahan itu di buku. Mari berbagi dalam kondisi-kondisi seperti ini. Inilah yang kemudian membuat saya udahlah, ini jalan hidup saya, ini dunia saya. Ada Yudi di belakang. Yud berdiri deh Yud. Ini sahabat saya di Wonogiri. Dia lebih pahlawan dari saya lah untuk cari wifi itu naik pohon di Wonogiri untuk ketemu wifi. Jadi Anda bayangkan anak-anak di Wonogiri ketika kemarin work from home untuk dapat sinyal, dan ada bukit sinyal namanya di sana ya. Karena di bukit itu aja ada wifi. Betapa susahnya kan untuk itu. Tapi ketika saya cerita itu, saya sama Yudi udah dianggap pahlawan. Yud, ada duit tak transfer ya. Ada anak di situ yang kemarin jadi jualan kue demi beli buku kan. Yud tak transfer ya, di kepala dia, Kang Maman kaya raya. Bukan dari saya. Ketika saya munculkan itu di Twitter, pasti ada yang DM. Saya transfer dong. Termasuk anak Semarang kemarin yang bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, dia yang dibully oleh 6 orang itu, yang cewek, yang mukanya dan trauma betul, nggak mau masuk sekolah. Saya dapat kabar kemarin, akhirnya didamping oleh tim kami, dia mau masuk sekolah. Lebih dari itu, dari seorang Erick Thohir sampai seorang yang nyumbang 50.000 mengirim uang ke dia. Saya cuma menyuarakan dan mereka kemudian minta nomor rekening dan sampai ke mereka. Jadi kalau mau dapat duit banyak dibully deh.
Nanti saya akan umumkan, anak ini dibully yatim piatu nih. Dan semua yatim piatu di muka bumi adalah anaknya Rasulullah. Anda mau menyakiti hati Rasulullah? Nggak ada yang mau menyakiti hati Rasulullah, ini nomor rekeningnya. itu dunia buku saya. Jadi kalau orang nanya apakah Kang Maman kaya sampai hari ini masih kirim buku tiap hari? Ya, saya punya sahabat, saya punya teman-teman. Saya hari ini di Jakarta, di Jogja, Mas. Belum keluar sepeser pun uang saya. Itu yang bayarin, Pak Sony. Teman-teman yang undang saya yang bayarin. Nggak sepeser pun saya boleh ngeluarin duit. Uang saya nggak laku kalau ke daerah. Yang berebut jemput untuk tinggal di kamar saya, di rumah saya. Begitu saya turun mendarat, adik kelas saya, anak kriminologi yang lulusan FBI Amerika, sekarang Dirkremsus, Direktur Reserse Kriminal Khusus, Komisioner Besar Kombes Berto Pasaribu, yang ngebongkar kasus FBI di sini. Orang Jogja luar biasa loh. 30% dana BPJS Amerika mengalirnya di Jogja oleh hacker Jogja. Luar biasa. Tepuk tangan buat Jogja. Dan dia yang mampu membongkar itu sehingga FBI memberikan penghargaan pada dia. Waktu itu FBI datang ke sini dan saya diundang untuk jadi pembicara di tengah mereka juga. Nah, beliau yang kemudian, saya mau ke Jogja Kang, tak bukain kamar ya. Tapi udah dikasih sama Pak Sony, kita udah punya kamar. Menggoda sih kamarnya, pasti kalau dibukain kamar saya di hotel yang paling murah, namanya Hotel Tentrem. Paling murah di Jogja ya Mas. Tentrem bahasa Jawa, pasti kan lebih murah daripada Peace Hotel. Kopi di sini 5.000, tapi kalau COFFEE kan 25.000. Bahasa menentukan harga. Ya. Nanti mulai besok di sini pakai bahasa Inggris di 25.000. Pakai bahasa Arab 40.000.